Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pengecatan mobil, khususnya bagi pemula. Mari kita belajar bareng-bareng. Ini pengalaman dari saya dalam pengecatan mobil unit Maestro tahun 90 warna abu-abu metalik. Ini banyak sekali yang saya alami dari pengecatan ini, ilmu yang saya dapat. Mari kita belajar bersama-sama, khususnya untuk bagi pemula ya. Ini unit Maestro tahun 90 dalam keadaan yang begitu parah ya. Cat lama sudah pada ngelupas dan bodi banyak yang sudah karatan. Nah, awal-awal kita memilih bahan-bahan untuk pengecatan, yaitu pertama itu dempul kita pastikan untuk beli dempul yang kualitasnya bagus. Dan yang kedua, saya menggunakan spray gun tipe LPMP yang bermerek Awarita K350. Saya membeli di Shopee, bisa cek sendiri dengan harganya ya. Nah, yang ketiga, kompresor. Pastikan kompresor. Ini saya menggunakan kompresor 1 HP. Saya tidak mempunyai alat-alat untuk mengukur kompresor anginnya ya. Saya cuma menggunakan feeling, tekanan angin berapa bar. Nah, ini saya menggunakan kompresor 1 HP dengan feeling ya, tingkat ke pengeluaran anginnya seberapa, disesuaikan dengan kekentalan. Selanjutnya untuk penggunaan thinner ya. Untuk thinner eksposi saya menggunakan thinner HG. Untuk penggunaan cat dasar saya menggunakan thinner HG. Untuk penggunaan cat utama saya menggunakan thinner HG. Dan untuk finishingnya, untuk cat utamanya saya menggunakan thinner PU ya, atau PU. Dan untuk penggunaan thinner untuk clear coat saya menggunakan thinner PU yang bermerek Bilcoat yang tipenya slow dry atau slow kering ya. Untuk bagian panel yang berkarat kita kerok habis sampai kelihatan besinya. Lalu kita menggunakan epoxy yang jenis primer ya. Jangan salah, kita menggunakan jenis epoxy yang primer. Karena jenis epoxy yang primer itu mengandung anti karat. Nah, jadi dengan menggunakan epoxy yang primer, mudah-mudahan karat akan lambat untuk timbul kembali, jadi bisa jangka panjang. Setelah kita eksposi bagian yang berkarat-karat, kemudian kita kelupas cat yang lama. Setelah itu kita lakukan pendempulan. Nah, pendempulan ini bagian yang paling sulit bagi pemula ya, karena yang saya alami itu sampai beberapa kali itu mengalami benjol-benjolan, panel tidak rata sampai berulang-ulang. Itu saya sampai berulang kali untuk melakukannya. Saya timpa epoxy masih bergelombang, masih ini. Jadi tingkat untuk pendempulan inilah yang paling susah bagi saya ya. Menurut saya paling susah bagian pendempulan. Setelah pendempulan dan kita pastikan udah rata, panel sudah rata, tahap selanjutnya adalah eksposi jenis filler.
Mengapa saya menggunakan jenis filler? Karena epoxy jenis filler itu fungsinya untuk menutup pori-pori yang ada di pendempulan, yang ada di dempul. Jadi maksud epoxy filler digunakan itu pertama untuk menutup pori-pori, dan yang kedua untuk melindungi bagian cat yang lama biar tidak ketimpa dengan cat yang baru, akhirnya dia ngangkat ya, atau bisa dikatakan keriting setelah pengecatan dia ngangkat. Setelah kita epoxy rata, kita tunggu benar-benar kering ya epoxinya. Bila perlu diinapkan 1 hari. Hari ini kita epoxy, besok baru pengamplasan. Nah, setelah pengamplasan benar-benar rata, kita cek lagi kalau kira-kira masih ada yang kurang, kita mulai dengan pendempulan lagi. Siapa tahu ada yang masih berlubang, masih ini, kita melakukan pendempulan lagi, tapi untuk bagian-bagian yang belum rata atau belum lempeng. Nah, setelah kita melakukan eksposi, kita lakukan pendempulan ulang biar benar-benar rata, baru kita mulai dengan cat dasar. Setelah kita melakukan cat dasar, yang perlu kita ingat yaitu pengecatan itu jangan sekali timpa atau sekali jadi. Kita mulai dengan tipis-tipis, berulang-ulang. Karena apa? Karena kita namanya pemula. Kita mulai dengan tipis-tipis secara berulang-ulang. Nah, untuk ukuran cat, perbandingannya itu kita sesuaikan dengan pabrikannya. Penggunaan cat berapa, dengan thinnernya berapa. Karena apa? Karena kita masih pemula, belum berpengalaman, jadi kita mengikuti aturan aja. Karena kalau tidak mengikuti aturan, ya nanti hasilnya tidak sesuai ya. Kalau kita sudah ahli ya mungkin bisa lah dikentalkan atau diencerkan, atau biar cepat jadi bagaimana caranya. Tapi untuk bagi pemula lebih baik kita sesuaikan dengan pabrikannya. Setelah kita melakukan pengecatan dasar, kita cek lagi panel ya, siapa tahu masih ada yang kurang. Kalau masih ada yang kurang, kita dempul lagi sampai benar-benar panel itu rata dan lempeng, dan dipastikan bahwa panel itu benar-benar sudah siap untuk dicat ya, dicat utama. Untuk pengecatan dasar saya menggunakan thinner HG. Saya pakai thinner HG yang bermerek Cobra merah ya. Karena sebenarnya banyak sih yang jual literan, tapi saya pakai yang pabrikan. Saya menggunakan thinner HG yang pakai yang thinner Cobra merah. Nah, untuk pengecatan ini, karena saya pengecatannya warna abu-abu metalik ya, metaliknya itu sama dengan warna silver. Jadi yang perlu kita ingat, yang harus kita ingat itu, pengecatan itu jangan terlalu dekat ya, jangan terlalu dekat, karena nanti akan menimbulkan belang, atau bahasanya kalau bahasa pengecatan itu blorok. Nah, kita pengecatan itu tipis-tipis, tapi jaraknya agak jauh sedikit ya, agak disawur gitu aja. Yang penting rata. Pengecatan itu yang penting rata, disawur-sawur, kira-kira jarak kurang lebih 20 cm lah, 20 cm, disawur-sawur tipis-tipis dan berulang-ulang ya. Nah, itulah biar tidak blorok, karena kalau sudah blorok atau belang
itu benerinya itu sangat susah sekali, sampai berulang-ulang kali itu susah sekali untuk dibenerinya. Nah, untuk mengatasi belang atau blorok itu bisa diakalin ya. Saya pernah ngalamin juga waktu itu saya ngecat cup karena waktunya buru-buru jadi belang. Nah, caranya bagaimana? Kita dicat itu agak dikentelin sedikit ya, dikentelin sedikit, cuma jaraknya agak jauh ya, 30 cm lah kira-kira, jaraknya agak jauh, dan pergerakan itu kita agak cepat, pergerakan spraygannya itu cepat, jangan lambat. Jadi cat agak kita kentelin dan disawur dan jaraknya agak jauh, itu untuk mengatasi cat blorok atau belang. Nah, mudah-mudahan untuk pembelajarannya, jadi jangan terlalu nafsu. Kita pengecatan itu kita sawur-sawur pelan-pelan, jangan terlalu nafsu. Nah, untuk pengecatan utama saya menggunakan thinner jenis PU atau View. Nah, ini saya pakai yang merek Pelcott untuk pengecatan utama. Jadi biar metaliknya itu merata. Jadi dia lebih lembut metaliknya pakai jenis thinner PU atau View. Nah, untuk pengecatan utama itu sama dengan pengecatan dasar ya. Kita sawur-sawur sampai merata. Jangan terburu-buru, santai sampai benar-benar panel itu rata ya, jangan terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat ya tadi itu timbulnya belang atau blorok dan pembenerinya juga agak susah. Jadi kita pelan-pelan dengan jeda, setiap pengecatan itu kita buat jeda sekitar 10 menit atau 20 menit. Fungsinya apa jeda? Jeda itu fungsinya biar thinner itu diberi kesempatan untuk menguap. Karena kalau tidak diberi kesempatan menguap, dikhawatirkan nanti akan timbul gelembung-gelembung atau keriting ya. Jadi dipastikan kita pengecatan itu tipis-tipis dan berulang-ulang sampai panel itu rata dan bagus ya. Untuk pengecatan warna abu-abu metalik atau silver itu sama aja ya. Itu jangan sekali-kali kita menggunakan amplas dalam pengecatan itu. Kita cukup dengan teklot atau dilap setelah pengecatan 10 menit atau 20 menit. Jangan diamplas, cukup kita teklot atau kita lap. Kita lap, lanjut kita cat lagi, kita lap, kita lanjut cat lagi sampai benar-benar merata. Karena kalau kita amplas itu akan menimbulkan belang atau goresan-goresan amplas, dan nanti akan susah untuk dicat atau ditutup dengan cat lagi. Sampai berulang-ulang itu nanti akan susah untuk dicat. Kenapa? Karena yang saya alami, kita amplas, kita timbul goresan amplas, nah kita cat lagi berapa kali baru ketutup. Jadi lebih baik jangan sekali-kali diamplas, cukup diteklot atau dilap, baru ditimpa cat lagi, dilap, ditimpa cat lagi sampai benar-benar jadi. Kalau sudah yakin panel itu benar-benar rata catnya, kita melakukan clear coat. Nah, dalam pengekliran kita usahakan jangan sampai jeda terlalu lama, apalagi sampai menginap. Karena dikhawatirkan kalau sampai menginap nanti clearnya itu dikhawatirkan akan mengelupas setelah
jeda beberapa bulan atau jeda beberapa lama itu dikhawatirkan clear code-nya itu akan ngelupas, dia tidak menyatu dengan cat. Nah, alangkah lebih baiknya jedanya jangan terlalu lama. Untuk jeda yang bagus itu kira-kira sekitar 20 menit lah, baru kita melakukan clear code. Nah, untuk tahap pengekliran atau clear code, kita usahakan ya jangan sekali jadi. Kita usahakan pertama kita sawur-sawur dulu, sawur-sawur tipis sampai merata, kemudian kita jeda lagi sekitar 10 atau 20 menit, terus kita siram atau kita clear coat lagi dengan clear coat yang basah. Setelah clear coat yang basah, kita jedah lagi kira-kira 20 menit lagi, kita timpa clear lagi yang basah ya. Setelah kita clear pertama sawur-sawur, jeda 10 menit atau 20 menit, kita clear basah, kita jeda lagi, kita clear basah lagi, itu yang kedua ya. Terus kita jeda lagi, kita clear yang ketiga basah lagi. Nah, itulah biar hasilnya maksimal. Jadi kita nge-clear kurang lebih pertama sawur, yang kedua basah, yang ketiga basah. Nah, untuk pengekliran ini saya menggunakan thinner PO atau PO jenisnya Slow 3. Yang saya pakai adalah merek Belcoat. Nah, untuk pengekliran kita usahakan untuk penggunaan thinner disesuaikan dengan ukuran pabrikan ya. Jangan terlalu encer, karena dikhawatirkan nanti akan ngedop. Nah, itulah pengalaman saya dalam pengecatan mobil. Mudah-mudahan berbagi pengalaman, bukan mengajari ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.